Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Ainanur, NPM 1042205 dari kelas A 22 Akuntansi. Di sini saya akan menerangkan tentang Ma'rifatullah untuk tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Urgensi mengenal Allah. Ma'rifatullah atau mengenal Allah merupakan kebutuhan mendesak setiap insan. Dia merupakan landasan agama yang sangat penting. Seseorang tidaklah disebut muslim yang benar hingga ia mengenal, kemudian bersaksi bahwasannya hanya Allah Ta'ala saja yang berhak disembah. Ma'rifatullah dianggap merupakan ilmu agama Islam yang tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh umat muslim dan umat manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Seorang hamba tidak akan dapat merealisasikan tujuan tersebut jika dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berhubungan langsung dengan Zat yang paling maha kuasa, yaitu Sang Pencipta. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapat berbagai nikmat seperti dapat meningkatkan keimanan serta meningkatkan ketakwaan. Alhasil, dengan ketakwaan tersebut, kita memperoleh keberuntungan dan kemenangan. Kewajiban pertama bagi seorang hamba ialah ma'rifatullah, yaitu mengenal keesaan Allah dalam uluhiyah peribadatan. Kemudian selanjutnya ada cara mengenal Allah. Cara mengenal Allah tak hanya percaya akan keberadaannya, Islam juga mewajibkan umat muslim untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal Allah, seorang hamba akan lebih mengetahui esensi dari kehadirannya. Mengenal Allah termasuk bentuk upaya memperkuat keimanan. Tanda-tanda yang Allah tunjukkan merupakan isyarat perintah untuk lebih mengenalnya. Dengan mengenal Allah, akan timbul kecintaan dalam diri seorang muslim kepada Tuhannya. Kemudian ada cara mengenal Allah. Itu satu, kenali ciptaan Allah. Cara pertama untuk mengenal Allah adalah melalui ciptaannya. Berbagai makhluk yang Allah ciptakan, mulai dari hewan, tumbuhan, manusia, dan jin, tentu tidak muncul dengan sendirinya. Yakini bahwa semua itu ada karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada kenali rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keesaan rububiyah Allah berupa keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta, memiliki, menguasai, dan mengatur alam semesta. Sebagai umat muslim hendaknya meyakini keesaan rububiyah Allah. Adapun keesaan rububiyah Allah berupa keyakinan bahwa hanya Allah yang mencipta, memiliki, menguasai, dan mengatur alam semesta. Hanya Allah yang mampu menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan kebaikan, dan mendatangkan bencana. Allah senantiasa mengatur, mengawasi, memegang hukum, dan memegang kekuasaan tunggal. Yang ketiga ada mengenal uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal uluhiyah Allah berarti meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada makhluk lain yang mampu menggantikan posisi Allah sebagai Tuhan. Dengan mengenal uluhiyah Allah akan timbul rasa cinta kepadanya. Seorang muslim akan tunduk kepadanya, takut dan berharap kepadanya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan yang keempat ada mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama baik yang disebut Asmaul Husna. Nama-nama ini hendaknya diyakini setiap muslim lengkap dengan sifat-sifat Allah. Kemudian selanjutnya ada penghalang ma'rifatullah. Maradus syahwat itu terdiri dari 5. Yang pertama, al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Kemudian yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada az-zulmu, itu kezoliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zolim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah. Kemudian telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zolim seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Ta'ala.
Kemudian ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau berpura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Akhirnya ada kasratul mahasyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Selanjutnya ada maradu asyubah. Itu ada yang pertama, satu al-jahlu atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan makrifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik, selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Kemudian yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras dan membatu. Kemudian yang keempat ada al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Kemudian selanjutnya ada bukti keberadaan Allah. Bukti keberadaan Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diucapkan secara verbal, tetapi harus diakui dalam hati. Kita dapat melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada, yaitu dengan melihat ciptaannya, alam semesta dan segala isinya diciptakan olehnya. Ada beberapa bukti keberadaan Allah. Itu satu, bukti secara fitrah. Setiap manusia disadari atau tidak, pasti dalam dirinya ada kecenderungan pengakuan terhadap adanya sesuatu di luar dirinya yang bersifat supranatural, yang memiliki kekuatan dan mendominasi segala hal yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang kedua ada bukti secara indrawi. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat kita saksikan melalui panca indera yang kita miliki. Yang ketiga ada bukti secara nakli. Nakli artinya bersumber dari Al-Quran. Bagi orang-orang yang sudah meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sulit untuk menemukan bukti keberadaannya. Kemudian selanjutnya ada pengesaan Allah. Pengesaan Allah dalam penciptaan artinya keyakinan manusia bahwa tidak ada pencipta melainkan Allah semata. Bukti dari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya adalah tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersusun dari bagian-bagian karena tarkib atau tersusun termasuk sifat makhluk, sementara Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk. Pengesaan Allah dalam masalah pengurusannya artinya keyakinan manusia bahwa tidak ada yang mampu mengurusi kecuali Allah semata. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan sesuatu yang hakiki dan hal yang tidak ada sebelumnya. Sementara kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu itu terbatas, bukan juga hal yang hakiki, sehingga terbatas pada lingkup sempit. Mengesahkan Allah dalam kepemilikan artinya manusia, yakni bahwa tidak ada yang memiliki makhluk kecuali yang menciptakan mereka sebagaimana firman-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.